Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat. Nah, kita ketemu lagi di mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar salah satu faktor produksi pertanian berupa faktor produksi alam. Nah, faktor produksi alam yang akan kita pelajari adalah tanah. Minggu lalu kita sudah belajar masalah sistem pertanian di Indonesia ya. Jadi hari ini kalian sudah ada dasar tentang sistem pertanian yang ada dan juga faktor produksi yang sudah kita bicarakan pada pertemuan sebelumnya. Sudah siap ya? Mari kita mulai. Oke, di pertemuan kali ini harapannya nanti kalian akan mampu menjelaskan dan menggambarkan apa yang disebut dengan profil tanah. Selain itu kalian juga mampu mengetahui jenis tanah yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian dapat menjelaskan beberapa parameter dari sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Oke, kira-kira itu yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini. Semangat ya. Oke, yang pertama kita lihat perbedaan antara tanah dan lahan. Oke, selama ini mungkin agak sedikit keliru ya antara tanah dan lahan. Jadi orang bilang saya beli tanah 2 hektar gitu. Harusnya saya beli lahan 2 hektar karena tanah ini merupakan bagian dari lahan. Oke. Nah, kalau boleh kita artikan tanah dari sisi metodologi, masih ingat proses pembentukan tanah? Ya, tanah itu merupakan kumpulan fraksi debu, pasir, dan liat. Sedangkan kalau dari sisi edafologi, tanah merupakan media tumbuh tanaman. Berbeda sekali dengan yang disebut dengan lahan. Lahan ini merupakan suatu lingkungan biofisik yang terdiri faktor biotik dan faktor abiotik. Ada organisme di atasnya, ada iklim yang berpengaruh di atasnya, ada organisme juga yang ada di bawah tanah. Ada air juga, ada batuan juga, itu masuk dalam lahan ya. Jadi jelas sangat berbeda antara tanah dan lahan. Oke, sudah ada gambaran ya? Oke, baiklah, kita mulai yang pertama yang disebut dengan profil tanah. Apa sih profil tanah ini? Profil tanah merupakan penampang vertikal tubuh tanah yang terdiri atas horizon tanah. Nah, kita lihat di sini, ini ada potongan vertikal dari tubuh tanah ya. Ada beberapa horizon, ada horizon O, A, E, B, C, dan D. Nah, horizon O ini merupakan horizon yang paling kaya bahan organik. Ini biasanya terdiri atas humus, resah daun, dan sebagainya. Kemudian kita masuk di bawahnya ada horizon A atau horizon pencucian ya, atau pelindian. Di sini juga banyak terdapat unsur hara tetapi mulai terlindi, jadi terbawa air ke bawah ya, menuju horizon B atau horizon pengendapan. Nah, di antara horizon A dan horizon B ini ada horizon E. Ini merupakan batas saja ya antara horizon A dan horizon B. Kemudian di horizon B ini biasanya banyak sekali kation basa, unsur-unsur hara yang mengendap di horizon B ini. Disebut juga sebagai horizon iluviasi. Nah, di bawahnya ini ada C. C ini merupakan batuan induk gitu ya. Ini batuan nih, ada kelihatan seperti batu-batu. Dan di sini ada yang paling bawah horizon D, ini merupakan bahan induk. Oke. Ini dari penampang tubuh tanah ya. Ini disebut dengan profil tanah. Jadi kalau misalnya kalian menggali tanah ke bawah nanti akan terlihat seperti ini. Walaupun di setiap jenis tanah tidak selalu susunan horizonnya seperti ini, tapi yang pasti adalah ada horizon A dan minimal horizon C gitu ya. Biasanya seperti itu untuk tanah yang paling muda atau tanah yang baru pertama kali terbentuk. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke faktor pembentuk tanah. Jadi di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan tanah ya. Yang pertama ini ada iklim. Nah, selain itu ada bahan induk, ada organisme, ada topografi, dan ada waktu. Terkait dengan iklim, faktor iklim atau unsur iklim yang sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah adalah suhu dan curah hujan. Jadi perbedaan suhu yang ekstrim, kemudian curah hujan yang tinggi ini sangat berpengaruh terhadap proses pembentukan tanah.
selanjutnya ini ada bahan induk ya. Bahan induk ini yang menentukan nantinya tanah yang terbentuk itu apakah relatif subur atau tidak ya. Bahan induk ini bisa berasal dari batuan beku, bisa berasal dari batuan sedimen atau juga batuan metamorf. Nanti suatu saat kita akan belajar tentang itu ya. Nah, selanjutnya ini ada organisme. Organisme di sini juga sangat berperan dalam proses pembentukan tanah ya. Misalnya adanya eksudat akar ya, asam-asam organik yang membantu proses pelapukan batuan. Nah, selain itu ada topografi ya atau relief. Jadi tempat gitu ya. Dengan topografi tertentu pasti akan menghasilkan jenis tanah yang berbeda ya. Misalnya di daerah pegunungan dengan di daerah pantai itu pasti jenis tanahnya akan berbeda. Selanjutnya ada waktu ya. Kita tahu kalau tanah itu membutuhkan waktu ratusan juta tahun untuk membentuk tanah. Jadi 1 mm ketebalan tanah itu kurang lebih terbentuk selama 100 tahun. Jadi bisa dibayangkan ya, sebenarnya tanah ini merupakan sumber daya yang langka ya. Jadi harus benar-benar dikelola, kemudian dirawat dengan baik sumber daya tersebut. Oke, itu kurang lebih ya untuk faktor pembentuk tanah. Ada 5, ada iklim, ada bahan induk, ada organisme, topografi, dan waktu. Kita lanjutkan lagi ya. Lanjutkan lagi ke jenis tanah di Indonesia. Nah, di Indonesia ini kurang lebih ada 10 jenis tanah ya. Satu merupakan tanah organik dan yang 9 merupakan tanah mineral. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama ini yang disebut dengan tanah gambut. Pasti kalian sudah tidak asing ya, sering mendengar berita tentang gambut ya. Tanah gambut ini biasanya banyak ditemukan di daerah Kalimantan, kemudian ada daerah Sumatera juga ya. Ini nama lainnya adalah tanah histosol ya, berasal dari histik. Histik itu merupakan jaringan. Jadi tanah gambut ini merupakan tanah yang terbentuk dari pelapukan bahan organik ya, yang kurang lebih hampir mungkin 30%, minimal 30% ini merupakan bahan organik. Oke, padahal di pertemuan sebelumnya ketika kita belajar masalah faktor produksi pertanian, kita tahu ya, untuk tanah ideal biasanya terdiri dari 25% merupakan massa udara, 25% merupakan air, kemudian 45% berupa mineral, dan 5% merupakan bahan organik. Tetapi khusus untuk tanah organik ini paling tidak minimal 30% berupa bahan organik. Itu baru disebut sebagai tanah organik. Nah, di sebelahnya ini ada tanah entisol. Tanah entisol ini merupakan tanah yang paling muda ya. Tanah entisol ini biasanya berada di sekitar pantai ya. Banyak ditemukan tanah entisol. Biasanya kandungan pasirnya juga cukup tinggi. Nah, kemudian di sampingnya ini ada tanah inseptisol. Tanah inseptisol ini bisa dikatakan lumayan subur ya, tetapi tidak subur-subur banget lah. Nah, tanah inseptisol ini merupakan tanah dewasa. Oke. Sebelahnya lagi ada tanah vertisol. Tanah vertisol ini gampang sekali mencirikannya. Biasanya tanah ini ketika terkena air dia akan sangat lengket, tetapi ketika dia kekeringan dia akan sangat kering. Nah, berwarna hitam. Biasanya ciri-cirinya seperti itu untuk tanah vertisol. Tanah vertisol ini sebenarnya cukup subur ya. Nah, selanjutnya ini ada tanah ultisol. Nah, ultisol ini biasanya berwarna merah. Cirinya kalau di ilmu pedologi ya, ilmu tentang pembentukan tanah, ada berupa horizon argilik. Horizon argilik ini ketika dicangkul ya, maka dia akan mengkilap. Itu ciri-ciri dari tanah ultisol. Dan tanah ultisol ini merupakan salah satu jenis tanah yang miskin hara. Jadi tanah ini tidak subur. Kemudian kita ke baris kedua, ini ada tanah molisol. Molisol ini berasal dari kata molus ya, sebagai horizon pencirinya atau moluska. Jadi tanah ini cukup subur, berwarna hitam. Nah, ini ada tanah andisol. Andisol ini biasanya berada
di daerah pegunungan ya. Jadi tanah ini warnanya agak hitam, kemudian cukup subur, banyak bahan organiknya. Nah, ciri-cirinya ini ada yang disebut sebagai alovan ya. Alovan itu penciri dari tanah andesel, alovan dan immonggolit. Nanti gampang kalau kalian mau belajar lagi tentang tanah ini ya. Nah, di sebelahnya lagi ini ada tanah alfisol. Tanah alfisol ini cukup subur. Biasanya agak gembur ya tanah alfisol ini. Nah, yang sebelahnya ada tanah spodosol. Nah, spodosol ini jarang sekali ditemukan ya. Ada sedikit sebagian di daerah Kalimantan. Nah, tanah spodosol ini dicirikan dengan adanya horizon spodik. Jadi warnanya agak kemerahan. Dan ini tidak subur ya. Nah, tanah spodosol ini biasanya dicirikan dengan adanya hutan pinus ya. Ini untuk tanah spodosol. Dan yang sebelah lagi ada tanah oksisol. Ini merupakan tanah yang tua dan ini tanah tidak subur. Jadi kalau secara warna boleh kita bandingkan antara tanah subur dan tanah tidak subur, di mana tanah subur itu tanah yang didominasi dengan warna hitam ya. Sementara tanah yang menuju kemerahan merupakan tanah yang tidak subur. Oke. Oh ya, sedikit saya tambahan untuk spodosol ini memang tadi saya sampaikan di daerah hutan pinus maksudnya terbentuk gitu ya. Proses pembentukan tanah ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya tanaman pinus. Oke, bisa kita lanjutkan dulu ya. Baik, kita lanjutkan ke karakteristik tanah ya, atau sifat-sifat tanah. Nah, tanah itu bisa dikarakterisasi berdasarkan 3 sifatnya yang disebut sebagai sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi. Nah, di sini saya hanya akan sedikit mengenalkan beberapa dari sifat tanah tersebut. Yang pertama kita lihat untuk sifat fisik ya. Di dalam sifat fisik tanah ada beberapa parameter. Yang pertama itu ada tekstur tanah, ada struktur tanah, ada warna tanah, dan konsistensi tanah. Sedangkan untuk sifat kimia ada yang disebut dengan pH tanah, ada koloid tanah, ada kapasitas tukar kation dan anion, dan juga ada kejenuhan basa. Sementara untuk biologi tanah di sini ada makrofauna, ada makroflora, ada mikrofauna dan mikroflora. Nah, mari kita lihat satu persatu dari sifat fisik, kimia, dan biologi tanah tersebut. Oke, baiklah, kita masuk ke dalam sifat fisik tanah ya. Yang pertama kita lihat yang disebut dengan tekstur tanah. Nah, ini merupakan segitiga tekstur ya. Apa sih tekstur tanah itu? Tekstur tanah merupakan perbandingan antara fraksi pasir ya, ada debu, dan juga ada liat ya. Jadi yang di bawah ini adalah komposisi, menunjukkan komposisi pasir, yang di sebelah kanan ini komposisi debu, dan yang sebelah kiri ini merupakan komposisi liat atau lempung. Nah, jadi kalau gampangannya ketika kalian memilih tanah ya seperti ini, bisa dirasakan apa yang mendominasi. Jika berasa kasar itu berarti yang mendominasi adalah pasirnya. Kemudian jika berasa halus sekali ya, itu yang mendominasi adalah debunya. Sementara jika berasa licin dan lengket ya, itu yang mendominasi adalah dari fraksi liat. Nah, ada 12 jenis kelas tekstur tanah ya. Jadi cukup banyak. Ada tekstur yang memang ini yang paling atas teksturnya berliat ya. Jadi tekstur liat, kemudian ada yang liat berdebu, yang ini silty clay ya. Kemudian ada liat berpasir, ada lempung berpasir gitu ya. Liat atau lempung itu sebenarnya hal yang sama, cuman beda penamaan aja. Jadi ada dua sisi gitu ya. Ada yang menamakan clay itu sebagai liat, ada juga menamakan lempung. Nah, itu tidak usah kita pikirkan ya. Jadi yang penting ada 12 jenis kelas tekstur ya. Nah, tekstur ini salah satunya berperan penting dalam proses pengolahan tanah misalnya. Kemudian proses mudah tidaknya air, lolos pergerakan air di dalam tanah ini juga dipengaruhi oleh tekstur tanah. Nah, yang sebelahnya ini ada struktur tanah. Kalau kita bicara masalah struktur, pasti kalian berpikir ini sebagai pembangun. Iya, betul. Jadi kalau kalian sering mendengar tanah ini gembur gitu ya, itu artinya dia punya tekstur yang
gembur. Kemudian kalau kalian menemukan tanah ini kok kayaknya lepas-lepas gitu, paling gampang adalah pasir ya, jenis tanah pasiran. Itu artinya strukturnya ini ya yang disebut dengan granular. Kemudian ada lagi tanah itu kok kalau kita lihat gitu ya, ketika kita melihat profil tanah atau ketika kita mengambil satu bongkar tanah kemudian kita buka seperti ini kayak gini ya, kalian amati di situ ada semacam garis-garis yang membentuk tanah. Jadi bagian-bagian kecilnya itu disebut dengan struktur tanah. Ada beberapa jenis, ada masif ya. Masif ini artinya pejal. Jadi untuk struktur tanah masif ini biasanya tanah ini sulit untuk diolah. Kemudian ada kolumnar, ada blocky ya, ada single, ini yang sangat lepas ya. Kemudian ada prismatik, ada bentuk lempengan, flatty, ada kram gitu ya, remah, dan ada granular, butiran. Nah ini untuk struktur tanah. Nah, struktur tanah ini mempengaruhi bagaimana mudah tidaknya akar menerobos ke dalam tubuh tanah, misalnya seperti itu. Nah kemudian yang di bawahnya ini ada warna tanah ya. Warna tanah ini tadi sudah sempat kita singgung ketika kita melihat 10 jenis tanah ya pada slide sebelumnya. Warna tanah ini juga menentukan atau menjadi indikasi tingkat kesuburan tanah. Semakin hitam warna tanahnya, biasanya tanah itu semakin subur, dan kebalikannya semakin merah warna tanahnya, maka tanah itu menjadi kurang subur. Jadi di dalam warna tanah, menentukan warna tanah ini ada 3 parameter ya, ada hue, ada value, ada chroma. Jadi 3 ini yang nanti menentukan secara ilmiah ini masuk ke dalam warna tanah apa gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk sifat fisik tanahnya ya. Jadi nanti kalau misalnya pengen belajar lebih lanjut, nanti kalian bisa baca buku atau mencari informasi lainnya tentang sifat fisik tanah ini. Oke, sekarang kita masuk ke sifat kimia tanah. Nah, di sini ada 4 jenis sifat kimia yang tergambar di slide ya. Yang pertama ini ada pH tanah, kemudian ada koloid tanah, ada kapasitas tukar kation dan anion, serta ada kejenuhan basa. Kita coba sedikit mengulas ya. Yang pertama dari pH tanah. pH itu merupakan derajat keasaman ya. Jadi pH itu sebenarnya kependekan dari apa sih? Ada yang tahu nggak? Ya, pH itu kependekan dari potential of hydrogen ya. Jadi di tanah juga ada yang namanya ukuran pH. Apakah tanah itu termasuk tanah yang masam ya ke arah kiri atau tanah yang basah. Nah, untuk tanah netral dia berada pada kisaran 6,5 sampai 7 lebih sedikit ya. Ini masuk ke dalam netral. Nah, untuk tanah yang subur memang lebih bagus di kisaran netral, tetapi untuk agak basah ya, di sini juga masih agak subur. Nah, yang menjadi sering permasalahan ini merupakan tanah yang masam ya dengan pH rendah. Dimana pada pH rendah ini biasanya untuk unsur P ya, fosfat itu kurang tersedia karena dia dijerat oleh tanah ya. Ini untuk tanah masam. Jadi sering kali permasalahan pada tanah masam atau pH rendah ini unsur-unsur hara banyak yang tidak tersedia. Nah, semakin ke kanan ini tanah menjadi semakin basah. Jadi lebih baik memang tanah berada di kisaran netral. Oke, ini untuk pH tanah. Jadi keuntungan pada pH netral ini yang jelas unsur hara itu mudah dan tersedia untuk diserap tanaman. Yang di bawahnya ini ada koloid. Apa sih koloid? Koloid itu merupakan unsur gitu ya, unsur kecil penyusun dari tanah. Nah, koloid ini ada 2, ada koloid organik dan juga ada koloid mineral. Nah, koloid ini juga menentukan mudah tidaknya, tersedia tidaknya unsur hara bagi tanaman. Kalau bicara koloid ini nanti kita harus bicara masalah mineral-mineral pembentuk tanah. Jadi intinya kalian tahu saja ya. Jadi koloid ada 2, ada koloid organik, ada koloid mineral, yang semuanya ini berperan dalam menentukan tingkat kesuburan tanah, kemudian menentukan tingkat bagaimana tanah mampu memegang air dan sebagainya. Oke.
Kemudian kita naik lagi untuk yang di sebelah kanan ini ada kapasitas tukar kation dan anion. Jadi ada dua yang disebut dengan KTK dan KPA. Nah, KTK dan KPA ini juga merupakan salah satu indikator tingkat kesuburan tanah karena menentukan mudah tidaknya mengikat unsur hara, mudah tidaknya tanah melepaskan unsur hara. Ya, biasanya KTK, kapasitas tukar kation yang tinggi itu menunjukkan tanah tersebut relatif subur. Yang di bawah ini ada kejenuhan basa. Ya, kejenuhan basa ini merupakan perbandingan antara jumlah kation basa. Jadi kation basa saja dibandingkan selisih antara kation basa dengan dibandingkan jumlah antara kation basa dengan kation masam ya. Kemudian dikalikan 100%. Tingkat kejenuhan basa ini juga menentukan kesuburan tanah. Semakin tinggi tingkat kejenuhan basa, biasanya tanah menjadi semakin subur karena banyak unsur hara yang tersedia dan diserap oleh tanaman. Oke, kurang lebih ini untuk sifat kimia tanah. Mari kita lanjutkan lagi. Baiklah, kita masuk ke sifat yang terakhir dari sifat-sifat tanah, yaitu sifat biologi tanah. Nah, selain mempunyai sifat fisik dan kimia, tanah juga punya sifat biologi. Ada apa saja sih? Yang jelas yang dimaksud dengan sifat biologi tanah ini merupakan sifat-sifat dari adanya makro dan mikroorganisme yang berada di atas maupun di bawah tanah. Nah, kita bedakan ya untuk yang berupa hewan atau disebut dengan fauna. Ini ada makrofauna dan ada mikrofauna. Untuk makrofauna itu yang bisa kita lihat ya, ada cacing, ada tikus, ada serangga, ada bekicot. Untuk mikrofauna ada protozoa dan nematoda. Sementara untuk tumbuhan atau flora yang ada di tanah ini kita bedakan menjadi dua. Ada makroflora, ini paling gampang yang kita temukan adalah ada akar-akar tanaman. Kemudian ada mikroflora seperti bakteri, fungi dan virus. Ya, ini kita lihat ya, ada gambar sebongkah tanah gitu, atau dari sebidang lahan ya. Tadi kita sudah tahu perbedaan antara tanah dan lahan. Kita lihat ada berbagai organisme di atasnya. Ini ada tanaman ya, kemudian di sini ada jamur atau fungi ya, ada insekta, serangga dan lain sebagainya. Nah, semua dari makro dan mikroorganisme yang ada di atas dan di bawah permukaan tanah ini merupakan bagian dari sifat biologi tanah. Dia menentukan tingkat kesuburan tanah. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk sifat biologi tanah. Nah, untuk sifat biologi tanah ini juga pasti akan mempengaruhi reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tanah, juga bisa berpengaruh terhadap sifat fisik tanah, misalnya dengan banyaknya bahan organik gitu ya yang ada di permukaan tanah, itu menyebabkan KTK gitu, kapasitas tukar kation yang merupakan sifat kimia tanahnya itu menjadi tinggi. Oleh karena itu biasanya mempunyai struktur tanah yang bagus, itu merupakan sifat fisika tanah. Jadi semuanya saling berkaitan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, baiklah, kita akan melihat hubungan dari sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Jadi pada dasarnya sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologi ini saling berkaitan seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya ya. Ketika sifat fisiknya baik, itu biasanya akan berpengaruh terhadap sifat kimia dan sifat biologinya. Begitu juga sebaliknya. Jadi ketiga sifat fisik ini ketika baik semua itu merupakan tanah yang ideal. Jadi dari sifat fisik misalnya mempunyai warna yang gelap, hitam, kemudian teksturnya itu imbang antara pasir, debu, dan liat, strukturnya remah ya, jadi gembur seperti itu, kemudian porositasnya juga bagus. Itu merupakan parameter sifat fisik tanah yang baik. Ketika sifat fisik tanahnya baik, akan berpengaruh terhadap sifat kimianya. Misalnya akan menyebabkan unsur-unsur hara ini cukup
tersedia bagi tanah dengan pH yang netral atau mendekati netral, kemudian KTK-nya tinggi, kemudian kejenuhan basanya tinggi ya. Nah, kejenuhan basa dan KTK tinggi ini dipengaruhi oleh sifat biologi tanah ya, misalnya dengan banyaknya bahan organik yang ada di dalam tanah, kemudian banyak organisme yang bersifat membangun ya di dalam tanah, itu pasti akan menentukan sifat kimia tanahnya. Begitu pula ketika bahan organiknya tinggi, biasanya akan menyebabkan sifat fisiknya ini juga cukup bagus ya. Jadi semua ini saling berkaitan. Oleh karena itu ketiga sifat dari tanah ini mestinya bisa kita pertahankan dalam kondisi yang ideal. Oke, baiklah adik-adik agroindustri, demikianlah apa yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kita kali ini. Kalian sudah belajar masalah profil tanah, kalian sudah tahu ada 10 jenis tanah yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga sudah mengenal beberapa sifat atau karakteristik dari tanah. Ada sifat fisik, ada kimia, ada biologi. Nah, ini mana ketiganya itu saling berkaitan ya. Jadi kalau kalian mau belajar lebih banyak lagi tentang ilmu tanah ya, nanti bisa di lain waktu kita bisa diskusi. Nah, minggu depan kita juga masih akan melanjutkan sedikit tentang pengolahan tanah ya. Jadi paling tidak setelah kalian mengetahui sifat fisik, kimia, dan biologinya, nanti kalian bisa menentukan tipe pengolahan tanah seperti apa yang tepat untuk dilakukan. Oke, minggu depan kita akan belajar tentang itu. Nah, semoga apa yang sudah saya sampaikan itu bisa diterima ya, bisa dipahami. Tidak apa-apa, kita pelan-pelan saja. Semoga bermanfaat dan tentunya teruslah tetap semangat belajar ya, walaupun di kondisi pandemi seperti ini. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Oke, tetap semangat, tetap sehat, dan selalu kompak tentunya ya. Sampai ketemu lagi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.